Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau menyampaikan atau mau menepati janji aku. Entah ini video yang keberapa. Mata aku sempat burem tadi. Aku sempat berganti video berulang-ulang bikin video karena mata aku burem mendadak karena habis dari Jogja langsung ke toko, terus naruh es di belakang, kemudian aku balik ngecas motor lalu tidur entah berapa menit, tapi mata aku masih agak burem. Ini juga kayaknya mulai burem lagi juga, mungkin ini sebentar ya, siapa tahu nanti mulai pas ngomong kayak gitu. Kalau ada kesalahan ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Aku masih sakit. Oke, langsung aku mau nyampein tentang aturan membuat dialog teman-teman. Aturan membuat dialog, jadi tadi aku catat dulu biar nggak nervous seperti biasa bikin video, jadi aku catat dulu apa yang ingin aku sampaikan. Langsung aja ya teman-teman ya. Jadi aturannya itu ada 8 teman-teman. Jadi yang pertama, setiap dialog itu selalu masuk ke alinea baru, jadi bikin paragraf baru kecuali dialog yang dipotong sedikit lalu dilanjutkan kembali kayak gitu. Jadi bikin alinea baru, misalnya ada setiap paragraf itu kan ada 5 kalimat ya, sudah bikin 5 kalimat kecuali prolog. Kalau awal-awal cerita ya biasanya 2 atau 3 baris gitu. Nah, ini awal kalimat narasinya biasanya ada satu paragraf ada 5 kalimat. Nah, kemudian pindah alinea baru, kemudian membuat dialog di situ. Jadi kalau dialog itu dimulai dari tanda petik. Nah, dimulai dari tanda petik. Yaitu yang kedua, huruf pertama itu harus menempel ke tanda petik itu. Jadi huruf pertama itu harus menempel, jadi tidak boleh ada spasi ya. Tanda petik itu adalah nama lain dari tanda kutip. Nah gitu ya teman-teman ya, harus menempel. Misalnya kamu mau kemana kayak gitu, lalu ditutup dengan tanda petik lagi gitu ya. Sebentar, sakit lagi kepala aku. Ditutup dengan tanda petik lagi. Nah kemudian yang ketiga, hurufnya itu biasanya dimulai dari huruf kapital di awal dialog teman-teman. Jadi tidak boleh pakai huruf kecil. Jadi kalau awal-awal dialog ganti alinea itu diawali dengan huruf kapital kayak gitu. Yang misalnya tanda petik aku, A-nya huruf besar adalah pemenangnya. Nah selanjutnya itu hurufnya kecil. Sesudah A gitu, sudah A hurufnya kecil, kecuali kalau berteriak ya. Kalau berteriak itu biasanya hurufnya semuanya kapital. Aku adalah pemenangnya kayak gitu, hurufnya kapital semua kalau misalnya berteriak kayak gitu ya teman-teman ya. Ini baju aku ribet banget. Oke, lalu yang keempat, jika kalimat dijeda, maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan. Nah, lanjutan hingga ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini namanya dialog narasi, teman-teman. Dialog narasi. Misalnya nih, ya contohnya. Tapi keselamatanmu juga urusanku, kataku sambil menangis. Titik ya, titik, terus lanjut nih. Nah, jangan tinggalkan aku. Koma. Jadi sanggaku, kataku gitu kan. Kataku sambil menangis, koma. Lalu tanda petik lagi, jangan tinggalkan aku, titik, terus ditutup dengan tanda petik. Nah, yang kata jangan tinggalkan aku
itu pakai tanda petik, dibuka pakai tanda petik, lalu tulis jangan tinggalkan aku, titik, lalu tanda petik. Nah begitu teman-teman. Nah itu untuk yang keempat. Kemudian yang kelima, tanda titik, koma, tanya, dan seru pada akhir kalimat itu selalu di dalam tanda petik, tidak boleh ada di luar tanda petik teman-teman. Misalnya jangan lakukan itu, awalnya kita buka nih pakai tanda petik, lalu jangan, J-nya jadi menempel pada tanda kutip itu, kemudian diawali dengan huruf besar, jangan lakukan itu karena menandakan perintah, jadi pakai tanda seru. Tanda serunya itu harus di dalam tanda kutip gitu, kutip itu teman-teman, kayak gitu. Jangan lakukan itu, tanda seru, lalu ditutup dengan tanda petik, begitu. Oke, kemudian yang keenam, tanda titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Ya sudah, dialognya kalau berhenti ya sudah pakai tanda titik, udah selesai gitu. Misalnya tanda kutip, aku gini banget ya, tanda kutip, lalu aku itu A besar dilanjutkan dengan huruf-huruf kecil. A besar itu harus menempel di tanda kutip itu. Aku mohon jangan tinggalkan aku gitu. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku tanda titik itu menempel pada huruf U, lalu tanda petik tanpa spasi kayak gitu. Petik untuk menutup dialog kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketujuh, tanda koma digunakan jika menggunakan narasi tanda petik. Nah ini namanya dialog tak. Nah dialog tak itu kataku, ungkapku ya, ungkapku, tanyaku, pintaku. Nah seperti itu, lanjutku, seperti itu ya teman-teman ya. Nah contohnya lagi, tanda petik, lalu aku, hurufnya besar ya, A-nya besar, jadi terus dilanjutkan dengan U, yaitu K-nya kecil dilanjutkan dengan huruf kecil yang lain. Aku yang membuang kucing itu, koma, lalu komanya menempel pada kata itu, lalu ditutup dengan tanda kutip, kemudian ditulis nih, ungkap Dani, udah, ungkap Dina gitu kan, ungkap Dina, titik gitu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, jika diawali dengan narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Nah ini contoh dialog narasi, misalnya aku bertanya padanya, koma, lalu tanda kutip, kamu, K-nya besar, diawali dengan huruf besar, kamu mau kemana, kemudian pakai tanda tanya karena itu kalimat tanya, jadi pakai tanda tanya, lalu pakai tanda kutip. Nah tanda tanya ini harus menempel pada kalimat kamu mau kemana, jadi harus menempel pada kata mana, pada kata mana, jadi harus menempel pada kata mana, jadi tidak boleh ada spasi di tanda tanya itu. Jadi mana, pakai tanda tanya, nempel ya, kamu mau kemana,
video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mata aku kembali mau buram lagi. Oke, mungkin jika ada yang mau menambahkan, boleh tulis di kolom komentar, atau pertanyaan pun juga boleh ditulis di kolom komentar. Secara online kah boleh, secara offline boleh, tapi kebanyakan offline sih gitu, untuk teman-teman yang terdekat ya. Oke, akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.